Kalah dari Libya, update ranking FIFA Timnas Indonesia. Indra Sapri konfirmasi pemain keturunan yang sudah gabung ke TC. Tom perkuat timnas dan jadi kapten. Pelajaran berharga dari dua laga timnas Indonesia versus Libya yang harus dibenahi. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya ini agar silaturahmi kita tetap terjaga. Klik dulu tombol like-nya. Ya, cakep. Dan tombol subscribe-nya. Wah, kamu baik sekali. Number 1. Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah kalah 1-2 dari Libya di laga jilid 2 akan diulas kali ini. Timnas Indonesia untuk kedua kalinya menghadapi Libya di Stadion Titanic Mardan Antalya, Turki. Jumat 5 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Di laga pertama yang berlangsung pada Selasa 2 Januari 2024 malam, Timnas Indonesia yang menguasai pertandingan hingga 60% justru kesulitan menembus pertahanan lawan. Alih-alih merepotkan pertahanan Libya, gawang Timnas Indonesia yang dikawal Salur Trisna justru kemasukan 4 gol. Ironisnya 3 dari 4 gol yang masuk ke gawang Timnas Indonesia tercipta dari kesalahan sendiri. Meski kalah 4-0, Timnas Indonesia Sintayong tidak kecewa. Pertandingan kemarin melawan Libya fokusnya pada insting pertandingan dan juga fisik di pertandingan. Jadi hasil tidak terlalu penting, kata Sintayong, dikutip dari laman resmi PSSI. Kelar laga tersebut, Sintayong melakukan evaluasi. Ia pun menargetkan membawa Timnas Indonesia menang dalam laga yang digelar pada Jumat 5 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sayangnya ambisi Sintayong membalaskan dendam 3 hari lalu tidak kesampaian. Timnas Indonesia lagi-lagi keok dengan skor 1-2. Gol Yakob Sayuri pada menit 6 sempat membuat Timnas Indonesia unggul. Namun Libya sanggup membalikkan via aksi dari Osama Mokhtar dan juga Ahmed Ekrawa. Akibat kekalahan ini, Timnas Indonesia kehilangan 2,7 poin di ranking FIFA. Untungnya ranking FIFA Timnas Indonesia tidak berubah, yakni tetap menempati 146 dunia. Selanjutnya Timnas Indonesia akan menggelar laga uji coba kontra Iran di Qatar pada Selasa 9 Januari 2024. Laga itu merupakan pertandingan uji coba pamungkas Timnas Indonesia sebelum bertempur di grup D Piala Asia 2023. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan bertemu Irak pada 15 Januari 2024, Vietnam 19 Januari 2024, dan Jepang 24 Januari 2024. Selain juara dan juga runner up, ada 4 tim peringkat 3 terbaik yang diizinkan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Ya, untung Indonesia salah satunya ya, amin. Number 2. Pemain keturunan Sudan, Meshal Hamja Basir Osman resmi gabung pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 di Jakarta. Kabar itu disampaikan langsung oleh pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Sapri, di akun Instagram pribadinya @indrasapricooks. Selamat bergabung Marshall, keturunan orang tua Sudan, kata Indra, sambil menampilkan foto dirinya bersama pemain itu. Marshal Hamja Basir Osman saat ini membela klub Liga 3 Asyop. Pemain jangkung ini awalnya berpaspor Sudan, namun kini telah berganti menjadi warga negara Indonesia. Harapannya kehadiran pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan ini dapat memperkuat lini sentral Timnas Indonesia U20. Keberadaannya membuat lini tengah Indonesia U20 diprediksi bakal lebih hidup. Hamja menjadi pemain keturunan ketiga yang gabung ke TC Indonesia U20. Sebelumnya sudah ada Hugo Samir dan juga Jidan yang terlebih dulu bergabung. Kabarnya tidak sampai di sini, pemain keturunan yang memperkuat Timnas Indonesia U20. Jebolan Piala Dunia U17 2023 Amar Berkik dan juga Welber Jardim juga akan dipanggil. Number 3. Karir Tomaye bersama Timnas Indonesia diprediksi bakal gemilang. Bahkan gelandang yang saat ini masih menjalani proses naturalisasinya tersebut diprediksi bakal menjadi kapten skuad Garuda. Prediksi tersebut dilontarkan komentator dan juga pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Menurutnya, Haye memiliki kualitas kepemimpinan yang sangat menonjol. Bicara ia sebagai leader, sebagai seorang pemimpin. Bahkan tidak mungkin Tomaye ini ketika menjadi nasional kita, ia akan menjadi kapten kesebelasan pada saat kita akan menghadapi Vietnam, kata Ropan, dikutip dari kanal YouTube miliknya. Menurut Bung Ropan, ada sejumlah hal yang membuat Haye cocok didapuk sebagai kapten Timnas Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan pemain 28 tahun ini kala makan malam dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberapa waktu lalu. Waktu itu Bapak Erick Thohir mengatakan luar biasa bahwa ia merupakan sosok pemimpin yang baik di lapangan sepak bola dan kita butuh pemimpin sepertinya.
Ia juga punya komitmen yang kuat untuk Indonesia, tutur Bung Ropan. Ini yang Pak Erik senang soal komitmen Tom Haye. Sambungnya, tak hanya soal non teknis, Haye juga disebut memiliki kemampuan teknis mumpuni. Kemampuan ini juga bakal menjadikan sosok kapten yang komplit bagi skuad Garuda. Ia cocok sebagai kapten kesebelasan, sebagai pemimpin di tengah, apalagi seorang gelandang yang bisa mengatur ritme dan pengalaman yang banyak bermain di Belanda, tutur Bung Ropan. Kita memang perlu kapten yang bagus, yang punya visi permainan baik. Ia punya karakter yang kuat. Itulah Tom Haye, sambung Bung Ropan. Number 4. Kemarin malam, timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Libya di pertandingan uji coba. Ini merupakan uji coba kedua setelah 3 hari yang lalu. Kedua tim saling berhadapan di Antalya, Turki. Kalah 4-0 di laga perdana, anak asuhan Sintayong mencoba bangkit di laga ini. Namun apalah daya, skuad Garuda kembali tumbang dengan skor 1-2 di laga ini. Pelajaran pertama dari pertandingan kedua melawan Libya ini adalah timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Permainan skuad Garuda tergolong stabil sejak awal pertandingan. Timnas Indonesia juga mampu mendominasi penguasaan bola di laga ini. Stamina para pemain Indonesia tidak kedodoran seperti di pertandingan pertama. Selain itu, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan juga lebih cair di laga ini. Jadi secara garis besar ada peningkatan performa yang signifikan di laga ini. Satu catatan yang perlu diperbaiki Sintayong dari timnas Indonesia. Dari laga ini mereka wajib mengurangi blunder. Timnas Indonesia bermain dengan apik di laga ini. Bahkan timnas Indonesia mampu unggul duluan di laga ini. Namun sayangnya gawang Hernando Ari bobol 2 kali di laga ini karena kesalahan para pemain timnas sendiri. Semoga saja jatah blunder timnas Indonesia sudah habis ketika di turnamen Piala Asia nanti. Harap hukumnya untuk membuat blunder jika timnas mau melaju ke babak 16 besar. PR lama yang masih nampak perlu dibenahi Sintayong dari skuad Garuda lagi. Ia adalah masalah penyelesaian akhir yang tidak pernah berakhir nampaknya. Di laga ini permainan timnas Indonesia cukup apik dan mengalir. Jika dibandingkan dengan pertandingan pertama, timnas Indonesia membuat lebih banyak peluang apik di laga ini. Namun sayangnya beberapa peluang emas yang dibuat Indonesia ini gagal menjadi gol karena penyelesaian akhir yang kurang baik. Sintayong harus memastikan timnas tidak buang-buang peluang di Piala Asia nanti, karena lawan yang dihadapi nanti jauh lebih berat dibandingkan Libya. Sehingga skuad Garuda harus efisien setiap kali membuat peluang. Dan di laga ini nama Marcelino Ferdinand menjadi sorotan. Pasalnya sang wonderkid yang diharapkan menjadi pembeda justru tampil di bawah standar. Namun teman-teman tidak boleh mengadili atau memojokkan sang pemuda ini, karena kita harus ingat bahwa Marcelino sempat absen cukup lama akibat ia mengalami cedera. Belum lagi ia minim jam bermain di klubnya sana, sehingga ia tidak memiliki match fitness yang baik. Meski begitu, Marcelino harus lebih kerja keras untuk mengembalikan performa terbaiknya karena Piala Asia sudah ada di depan mata. Pelajaran terakhir dari pertandingan melawan Libya ini adalah Sintayong nampaknya lebih baik memakamkan skema 3 back saja. Di pertandingan pertama, pelatih asal Korea itu sempat mencoba skema 4 back, namun nampaknya skema ini tidak berjalan dengan baik. Sementara skema 3 back, Sintayong terbukti lebih talk chair. Permainan timnas Indonesia jauh lebih cair guys, karena skema ini sudah bisa mereka gunakan sebelumnya. Selain itu, menarik ditunggu bagaimana eksperimen STY yang menjadikan Justin Hafner gelandang. Karena di laga kemarin, performa Hafner di laga itu tergolong cukup apik sebagai gelandang.